Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang praktikum pengukuran sinyal generator. Sebelumnya, perkenalkan saya Alifa Zalsabila dengan NIM 230332066. Selanjutnya, saya Amelia Dwi Adriani dengan NIM 230333207. Selanjutnya saya Cici Sianturi dengan NIM 23033332031. Selanjutnya saya dengan Ahmad Gilman dengan NIM 23033332025. Selanjutnya saya Dara Putra Effendi dengan NIM 230332048. Sebelum memulai praktek, saya akan mengenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada alat sinyal generator. Terus yang kedua, di sini ada osiloskopnya. Dan yang ketiga, di sini ada kabel BNC yang ada 2 buah. Yang kabel pertama input itu masuk ke channel 1. Dan untuk outputnya itu ada di channel 2. Saya akan menjelaskan praktek hari ini dengan mengatur sinyal generator dengan frekuensi sebesar 10 MHz dan amplitudo sebesar 0 dBm. Lalu saya akan mengatur modulasi AM. Selanjutnya saya akan mengatur intensitas sebesar 400 Hz. Lalu saya akan mengatur indeks sebesar 0% dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengatur indeks AM sebesar 25% dan mendapatkan output seperti ini. Lalu saya akan mengatur indeks AM sebesar 50%. Dengan output yang didapatkan seperti ini. Selanjutnya saya akan mengatur indeks AM sebesar 75%. Dengan output seperti ini. Dengan modulasi yang sama, kita akan mengatur intensitas sebesar 1 kHz. Lalu kita akan mengatur indeks sebesar 0%. Selanjutnya saya akan mengatur indeks AM sebesar 25% dan mendapatkan output seperti ini. Sebesar 50%. Dengan output seperti ini. Selanjutnya saya akan mengatur indeks AM sebesar 75%. Dengan output seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan selanjutnya dengan mengubah indeks modulasi AM menjadi modulasi FM dengan intensitas 400 kHz dengan modulasi 0 kHz dan frekuensi sinyal modulasinya sebesar 10 MHz dan amplitude di 0 dBm. Maka diperoleh gelombang input dan outputnya dengan demikian. Selanjutnya saya akan mengubah indeks modulasi ke 25 kHz. Nah, maka diperoleh gelombang input dan outputnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengubah indeks modulasi ke 50 kHz. Maka diperoleh gelombang input dan outputnya seperti ini.
Selanjutnya saya akan mengubah indeks modulasi ke 75 kHz. Maka diperoleh gelombang input dan outputnya seperti ini. Percobaan selanjutnya menggunakan intensitas di 1 kHz dengan 0 kHz. Maka diperoleh gelombang input dan outputnya seperti ini. Selanjutnya mengubah indeks modulasinya menjadi 25. Maka diperoleh gelombang output dan inputnya seperti ini. Maka diperoleh gelombang input dan outputnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengubah indeks modulasi menjadi 25 kHz. Maka diperoleh gelombang input dan outputnya seperti ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menu store dan recall. Di sini kita memakai modulasi AM dengan indeks 25% dan intensi modulasinya yaitu 40 Hz. Menunjukkan menu recall. Di sini kita bisa langsung saja memencet menu recall dan memencet angka 1 seperti store tadi. Tampilan gelombang masih sama seperti kita sebelum men-store modulasi yang pertama. Selanjutnya masih di modulasi AM dengan indeks 50% dan intensi modulasinya itu 1 kHz. Dan sama seperti yang pertama, kita mengklik menu store dan kemudian angka 2. Ini tampilan gelombang yang sebelum di recall. Karena tadi sudah kita mengklik menu restore, sekarang kita mengklik menu recall. Kita klik menu recall dan klik angka 4. Tampilan gelombang sama seperti tampilan pada saat di restore. Di sini ini masih sama, kita mencet menu recall lalu angka 3. Begini tampilan gelombang setelah di recall, sama seperti gelombang saat restore. Selama teman-temanku bersamaku, aku bisa melakukan apapun.